Ini adalah cerita kriminal yang berdasarkan kejadian nyata. Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anto selama 10 tahun. Karena Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Nenek Waryana. Jasad Nenek Waryana pun dibuang Anto ke jembatan Sigore dengan menggunakan karung. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Sudah adilkah vonis Hakim Pengadilan Negeri Batang terhadap Anto? Berikut kronologi kejadiannya. Pada hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Dukuh Sipole, RT 05, RW 06, Desa Kluih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Ketika itu, Anto sedang berada di kamar belakang rumahnya. Lalu Anto melihat Nenek Waryana sedang mengambil daun cengkeh milik Wartiah. Anto pun menegur Nenek Waryana dengan berkata, "Mbah, jangan diambil daun cengkehnya, nanti Mbah Wartiah marah." Nenek Waryana pun menjawab, "Banyak omong kamu, tinggal diam saja. Ambil kok tidak boleh semua. Terus ambil yang mana?" Mendengar perkataan Nenek Waryana tersebut membuat Anto menjadi marah. Lalu Anto mendekati Nenek Waryana dan langsung memukul Nenek Waryana dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya yang sudah menggempal. Pukulan tersebut mengenai leher bagian kanan Nenek Waryana, sehingga Nenek Waryana terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Melihat kondisi Nenek Waryana yang sudah tidak bergerak, Anto pun melakukan pengecekan denyut nadi di tangan Nenek Waryana. Namun denyut nadinya sudah tidak terasa. Begitu juga dengan nafas Nenek Waryana juga sudah tidak bernafas. Anto pun menjadi panik. Lalu terpikirkan ide olehnya untuk membuang tubuh Nenek Waryana agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Anto masuk ke dalam rumah dan menuju kandang kambing untuk mengambil karung warna putih dan tali rafia. Kemudian Anto melipat pantat dan kaki Nenek Waryana untuk memasukkan tubuh Nenek Waryana ke dalam karung. Namun hanya setengah dari badan Nenek Waryana yang dapat masuk ke dalam karung. Sambil memperhatikan tubuh Nenek Waryana, Anto mencoba berpikir, bagaimana cara agar tubuh Nenek Waryana tersebut dapat masuk semua ke dalam karung. Namun saat Anto memperhatikan tubuh Nenek Waryana, Anto melihat perhiasan yang digunakan Nenek Waryana. Lalu timbullah niat Anto untuk mengambilnya. Perhiasan tersebut berupa satu buah kalung emas, dua buah kalung emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan satu buah cincin di jari tangan kanan. Semua perhiasan tersebut diambil Anto dan disimpan dalam saku celana yang digunakannya. Setelah mengambil perhiasan tersebut, Anto kembali berusaha memasukkan tubuh Nenek Waryana ke dalam karung. Namun pada bagian leher sampai kepala Nenek Waryana tidak dapat masuk ke dalam karung. Anto pun mencoba menekan tubuh Nenek Waryana dengan sekuat tenaga ke arah bawah karung, hingga terdengar bunyi suara krek seperti suara benda patah. Meskipun begitu, Anto masih saja terus menekan tubuh Nenek Waryana ke bawah sampai kepala Nenek Waryana masuk ke dalam karung.
Lalu Anto melihat sepasang sendal jepit warna putih milik Nenek Waryana, dan dimasukkannya sendal tersebut ke dalam karung. Setelah itu, Anto mengikat bagian atas karung dengan tali rafia. Kemudian Anto membawa pergi karung yang berisi tubuh Nenek Waryana menggunakan sepeda motor. Namun Anto masih bingung kemana karung yang berisi tubuh Nenek Waryana tersebut dibuang. Hingga akhirnya Anto sampai di jembatan Sigorek yang terletak di desa Kumejing, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Kemudian Anto memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan membuang karung yang berisi tubuh Nenek Waryana. Anto membuang tubuh Nenek Waryana dengan cara mengangkat karung yang berisi tubuh Nenek Waryana dengan memegang bagian atas karung yang telah diikat tali rafia. Kemudian Anto mencari bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu, dengan tujuan jika pada saat itu Nenek Waryana belum meninggal, maka dengan terkena batu, Nenek Waryana jadi meninggal dan tidak dapat meminta tolong. Kemudian Anto melepaskan karung yang berisi tubuh Nenek Waryana dari atas jembatan, dan karung tersebut menghantam batu. Namun posisi letaknya tidak tepat di bawah jembatan, sehingga karung tersebut bisa saja dilihat oleh orang yang lewat dari atas jembatan Sigorek. Anto pun turun ke bawah jembatan untuk mengambil karung tersebut dan memperbaiki letaknya. Lalu meletakkan karung tersebut tepat di bawah jembatan Sigorek agar tidak bisa dilihat oleh orang yang berjalan di atas jembatan. Setelah membuang jasad Nenek Waryana, Anto menghubungi pacarnya yang bernama Arisah melalui HP dan menuliskan pesan chat. "Dek, dulu kamu pernah memperbaiki emas. Masih punya nomornya nggak?" Arisah menjawab, "Ya." Lalu Anto menyampaikan kepada Arisah, "Temannya Mas mau memperbaiki kalung, kirimi nomornya ya." Dan Arisah pun mengirimkan nomor HP milik Siswanto. Anto lalu menghubungi Siswanto melalui pesan aplikasi WhatsApp. Anto pun menjual emas Nenek Waryana yang telah diambilnya dari Nenek Waryana kepada Siswanto. Karena perhiasan tersebut tidak dilengkapi surat-surat, Siswanto menolak untuk membelinya. Lalu Anto pergi ke pasar bandar untuk menjual emas tersebut. Anto berhasil menjual 1 buah kalung emas dan 2 buah gelang emas kepada seseorang yang tidak dikenalinya. Emas tersebut Anto jual dengan harga Rp800.000. Sedangkan 1 cincin milik Nenek Waryana disimpan Anto di atas jendela rumahnya. Tujuan Anto menyimpan cincin di atas jendela rumah agar tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Uang hasil penjualan emas milik Waryana digunakan Anto untuk membeli minuman beralkohol sebanyak Rp200.000, untuk membayar ansuran HP sebesar Rp300.000, untuk membeli kuota dan rokok sebesar Rp225.000. Sisanya sebesar Rp75.000 masih disimpan Anto. Kematian Nenek Waryana terungkap saat keluarga Nenek Waryana merasa kehilangan. Karena sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nenek Waryana belum juga pulang. Keluarganya pun mencoba mencari keberadaan Nenek Waryana di tempat saudara-saudaranya yang lain. Namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Nenek Waryana. Hingga pada hari Rabu,
tanggal 13 Juli tahun 2022, salah satu cucu nenek Waryanah yang bernama Slamet meminta bantuan orang pintar yang bernama Budi untuk mencari keberadaan nenek Waryanah. Dalam terawangan, Budi mengatakan bahwa nenek Waryanah berada di hutan jati Subah dekat jembatan Sigore. Lalu Slamet bersama dengan Budi dan cucu Waryanah yang lain pergi ke hutan jati Subah. Mereka menyoroti dengan lampu senter ke arah bawah jembatan dan menemukan karung putih yang di dalamnya ada sesuatu. Setelah dibuka, ternyata karung tersebut berisi tubuh nenek Waryanah yang sudah meninggal dunia. Terhadap perbuatan Anto tersebut, Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anto selama 10 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat? Tuliskan komentarnya di bawah ya.